Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat Al-Hikmah dan seluruh pendengar yang baik hati, selamat datang di podcast Kemilau Ramadan, sebuah ruang bincang inspiratif untuk menyambut dan menyemarakan program Ramadan di Masjid Al-Hikmah UM, Masjid Kebanggaan Sivitas Universitas Negeri Malang. Hari ini sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama yakni Bapak Dr. Citra Kurniawan selaku Ketua Panitia Ramadan. Waalaikumsalam. Yang kedua Pak Alfian Wapa selaku Wakil Ketua Panitia Ramadan. Terima kasih sudah hadir di podcast kita tercinta. Bagaimana kabar nih Pak Citra, Pak Alfian? Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Saya Ince Surahman, izin memandu kegiatan bincang santai pada kesempatan ini. Kita akan buat menjadi 4 segmen. Segmen yang pertama nanti audiens perlu kita beritahu sebenarnya tentang spirit Kemilau Ramadan itu bagaimana. Jadi mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar yang banyak ditanyakan oleh para netizen. Kenapa mengusung tema Kemilau Ramadan? Monggo. Sebenarnya ketika kita mencoba menetapkan Kemilau Ramadan di tahun ini, salah satu yang terpikir di kami sebagai besar dari panitia itu adalah kemilau itu menandakan sebuah kilauan. Kalau kita lihat bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang dinantikan oleh semua umat Islam dengan kemeriahannya, sehingga ketika menggambarkan kemilau itu sepertinya sesuatu yang pantas dan cukup untuk menggambarkan bagaimana kita menyambut sebuah bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada publik dengan makna filosofi kemilau? Ya, sebetulnya kita di Masjid Al-Hikmah, khususnya di tahun ini di Kemilau Ramadan, kita mewadahi dan menyediakan banyak sekali kegiatan. Masya Allah. Yang nantinya sekitar 15 lah. 15 kegiatan. Banyak sekali ya, Masya Allah ya. Inti di luar kegiatan yang nantinya mungkin saling melengkapi di situ. Semua kegiatan yang berkaitan dengan Ramadan kami sediakan di dalam masjid, yang kami pikir bahwa itu saja jamaah di UM khususnya dan jamaah sekitar UM bisa menikmati kenyamanan, menikmati keindahan bulan Ramadan melalui kegiatan yang kita tampilkan di Masjid Al-Hikmah. Masya Allah. Jadi sebenarnya kami penasaran sebenarnya, karena kan ini masjid ini ada di kampus ya, di mana banyak sivitas kita tuh kalangan mahasiswa, dosen, tendik. Sebenarnya bagaimana peran masjid dalam hal ini dalam konteks Ramadan untuk membentuk spiritualitas sivitas khususnya mahasiswa misalnya? Mungkin ada misi khusus dari panitia. Oke, jadi untuk kegiatan yang sudah kita agendakan seperti itu, memang ada beberapa kegiatan yang terkhusus itu memang difokuskan untuk ya sivitas akademika, terutama mungkin yang paling penting adalah mahasiswa gitu ya. Karena mengingat kalau berbicara mengenai bulan puasa pasti ya buka bersama gitu ya. Sehingga itu menjadi salah satu yang alhamdulillah sudah jalan beberapa tahun ini gitu ya. Jadi kita ada buka bersama, itu kita insya Allah mampu menyediakan 500. Masya Allah. Ini mau menyamai Masjid Jogokarya Jogja sepertinya ya, insya Allah ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga nanti terutama kita juga fokus bagaimana kegiatan yang nantinya ada kegiatan sosialisasi kesehatan juga. Masya Allah. Pakar-pakar kesehatan, ada beberapa fokus kajian ke sana juga yang nantinya juga bisa diikuti oleh sivitas akademika maupun masyarakat sekitar Universitas Negeri Malang. Boleh juga ya dari luar ikut kegiatan di masjid. Alhamdulillah, berarti Masya Allah ya, luar biasa. Jadi bukan hanya tentang kegiatan rutinitas biasa yang terjadi di semua masjid selama bulan, tapi juga ada program-program untuk membangun cahaya keimanan di tengah
apa namanya persoalan-persoalan mental health yang mungkin banyak dihadapi oleh mahasiswa di era digital saat ini. Kalau gitu kita langsung masuk ke segmen yang kedua karena ini yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya tentang highlight dari program Ramadan. Tadi sebagian sudah disentil-sentil sedikit tentang program buka puasa gitu. Nah mungkin kalau boleh disebut nih apa saja program unggulannya di Kemilau Ramadan Al-Hikmah tahun ini? Sebelum mungkin nanti kita bercerita terkait dengan program unggulan ya teman-teman sahabat Al-Hikmah. Tagline di tahun ini cukup unik adalah menjernihkan pikiran, menyatukan hati di bulan suci. Masya Allah. Jadi dengan tagline ini sebenarnya kita ingin menggambarkan bahwa bulan Ramadan yang selalu kita nantikan diharapkan bisa menyelesaikan semua masalah kita. Oke. Kemudian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan kegiatan yang kita lakukan di dalam masjid khususnya di Masjid Al-Hikmah kita bisa menyalurkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin tiap hari kita laksanakan ya mulai dari subuh ya sebagai rutinitas bersama gitu ya mulai dari subuh sampai dengan sholat tarawih bersama di salah-salahnya ada kulsum, ada kajian menjelang berbuka. Apalagi kalau ada beberapa kajian yang unik di tahun ini berbeda dari tahun kemarin, kajian tentang kesehatan. Itu jelas kesehatan tidak hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental yang kami nanti mungkin akan kemas menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak hanya kajian yang langsung di hadapan teman-teman, tapi juga bisa diakses secara online dengan konsep podcast, dengan konsep live di media sosial yang kami telah kelola. Masya Allah. Tadi ada kata yang menarik ya tentang menjernihkan pikiran. Memang kita harus mengakui ada persoalan di kalangan Gen Z kita ya masalah overthinking ya. Ketika tugas, beban hidup jauh dari orang tua, apalagi awal-awal lulus sekolah SMA masuk perguruan tinggi kok bebannya luar biasa begitu. Itu hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama dan sepertinya panitia sudah memikirkan itu untuk berusaha memberikan ruang sedikit ya buat para mahasiswa kita luar biasa. Baik, nah di antara sekian banyak program tadi mana yang dijadikan atau kita sebut sebagai signature atau masterpiece-nya di tahun ini yang paling khas yang mungkin mau di promote? Kalau dilihat dari kegiatan Ramadan ya jelas yang paling dinantikan ya iftar. Iftar buka bersama ini salah satu favorit ya setiap tahun ya. Apalagi setiap tahun di tahun ini kita menyediakan 500 setiap hari loh, setiap hari 500 itu merupakan antusias dari peserta juga sangat banyak gitu ya. Berarti satu bulan 15.000 ya? Ya sekitar 15.000 gitu ya. Itu sangat besar. Tapi ada yang menarik juga di kegiatan semester ini ya. Karena kita sudah mulai jauh-jauh sebelum Ramadan ada namanya Madrasah Diniyah atau kita sebut dengan Madinah. Jadi ada sebuah tema-tema tematik yang kita angkat di situ, yang kemudian mahasiswa atau orang umum yang ingin bergabung dalam sebuah madrasah diniyah bisa langsung bergabung gitu. Tadi yang menarik saya juga lihat sekilas di flyernya yang sudah tersebar di sosial media ya. Jadi sebelum buka puasa tuh ada kegiatan kajian ya. Jadi sebelum kita mengisi visi kita dalam bentuk iftar yang sudah disediakan oleh panitia, juga panitia menyediakan ruang untuk mengisi pikiran kita, mengisi ruhani kita ya. Dan kalau tidak salah ada banyak narasumber-narasumber yang luar biasa ya dan ada beberapa kegiatan yang dirancang. Itu mungkin boleh di-spill topik-topik yang mungkin nanti akan muncul gitu ya. Terus saja topik yang terkait dengan Ramadan. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah penguatan aktivitas Ramadan tidak hanya sekedar aktivitas beribadah. Tentu saja kehidupan kita sehari-hari yang terkait dengan Ramadan selama bulan Ramadan itu pasti akan menjadi topik yang hangat di bulan Ramadan. Untuk pembicaranya tentu saja kita nggak akan bercerita karena spesial. Biar surprise. Jadi sahabat Al-Hikmah kita harus menunggu dan memantau di sosial medianya kira-kira siapa yang akan muncul nama-nama yang mungkin nanti bisa menarik minat kita untuk hadir. Tapi sebenarnya yang paling penting kan kalau kita mau belajar ilmu itu tidak hanya melihat siapa gurunya, kita belajar ilmu dari siapa saja. Yang penting niat kita lurus ya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz ya. Baik, Masya Allah nih. Ini penting tadi karena ada nyambung program ini. Kalau misalnya ada jamaah yang ingin berbagi untuk menyediakan program donasi atau seperti apa kira-kira apakah tersedia dan bagaimana caranya? Kami cukup memberikan banyak kemudahan ya. Nanti mungkin dari Pak Alfian juga bisa menjelaskan.
kami cukup banyak memberikan kemudahan untuk bagi jamaah, bagi sahabat Al-Hikmah yang barangkali ingin menyisihkan gitu ya rezekinya untuk di bulan Ramadan, nanti bisa minta bantuan untuk ditayangkan ya. Ya, nanti biar editor yang menayangkan. Tayangkan rekeningnya. Ya. Bisa juga langsung berkunjung langsung ke Masjid Al-Hikmah, atau yang nanti kami mungkin akan tampilkan. Iya. Sebenarnya informasi ini sudah kami tampilkan di Videotron di masjid secara langsung, Iya. kemudian di media sosial atau blast email dan seterusnya. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita minta bantuan untuk ditambahkan mungkin di kegiatan kita di awal Ramadan ini gitu ya, untuk menjelaskan kira-kira kemudahan apa kalau misalnya dari jamaah ingin menyisihkan menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan kita, baik itu kegiatan Ramadan atau kegiatan masjid yang lainnya. Jika mau daftar seperti apa Pak Alfian? Kalau mau daftar menjadi donatur? Nah, kalau mau daftar gitu ya, karena masjid ini kan insya Allah kalau bulan Ramadan kan terus ya, Terbuka terus juga ya. terus, sehingga memang teman-teman dari takmir muda dan mungkin bisa disalurkan melalui melalui rekening yang sudah kita sediakan juga, dan ada kontak person yang nantinya bisa dihubungin ya, sehingga memang apalagi dengan kemudahan akses bisa queries atau transfer seperti itu, sehingga kita juga menerima. Apalagi juga misal kalau kita ingin berdonasi dalam bentuk makanan, itu juga langsung Boleh langsung makanan juga ya? Oke, selain dalam bentuk uang gitu ya? Iya. Baik, luar biasa. Masya Allah, ini berarti kan program yang dirancang terbuka untuk umum, baik itu mahasiswa, dosen, tendik, bahkan masyarakat umum pun boleh datang ikut bergabung, baik sebagai peserta ataupun sebagai donatur ya. Masya Allah, ini mudah-mudahan jadi Ramadan yang lebih inklusif dan merangkul semua kalangan. Baik, kita masuk ke segmen berikutnya. Barangkali kita bercermin, refleksi dari pelaksanaan Ramadan sebelumnya, kira-kira dampak dan harapan yang ingin disasar atau yang ingin dicapai dari pelaksanaan Ramadan tahun ini, baik personal ataupun kelembagaan, seperti apa? Mungkin biar sama-sama kita visi yang sama gitu. Iya. Kalau kita pikir setiap Ramadan pasti istimewa. Nah, betul. Bahkan kalau misalnya kita bercermin mulai zaman dahulu ya, ketika kita kecil saja, mendengar kata Ramadan sudah terbayang bahwa ada keindahan di mana menunggu waktu yang sangat istimewa, waktu berbuka. Ya, betul. Tentu saja di tahun ini menjadi istimewa karena Al-Hikmah akan hadir untuk Anda. Gitu. Masya Allah. Lebih dekat ya. Buat teman-teman sahabat Al-Hikmah tentunya. Buat Sivitas Akademika UM, kemudian teman-teman yang di sekitar UM juga bisa berpartisipasi. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang istimewa sekali. Dan keistimewaan kegiatan kita hari ini karena ada teman-teman sebagai sahabat Al-Hikmah. Berarti sahabat yang jauh pun jangan khawatir kalau memang tidak memungkinkan datang langsung, bisa mengikuti program-program yang ditayangkan di YouTube, di sosial media dan lain sebagainya. Baik, luar biasa, Masya Allah. Nah, kadang-kadang kan Ramadan itu datang dan pergi begitu saja ya. Jadi tapi mudah-mudahan dengan program yang kita rancang di masjid ini memberikan makna yang lebih mendalam bagi para jamaah, bagi para sahabat Al-Hikmah. Mungkin Pak Alfian punya pesan-pesan gitu, kira-kira apa yang perlu kita siapkan dari sisi kita sebagai jamaah untuk menyiapkan Ramadan itu harusnya bagaimana biar kita bisa melalui dengan smooth gitu ya. Nah, tentunya kalau kita mendengar Ramadan seperti itu ya pastinya kita menyiapkan diri, tentunya mengingat juga kegiatan yang para Sivitas Akademika lakukan, mahasiswa yang memang secara aktivitas juga sangat padat hari ini, tentunya perlu persiapan yang matang juga, sehingga jangan sampai karena mungkin banyak kegiatan atau ada hal-hal yang kurang dipersiapkan, Ramadan ini malah menjadi ganjalan. Padahal kegiatan Ramadan terutama Masjid Al-Hikmah gitu ya, itu berupaya untuk menghadirkan secara inklusif seperti itu dengan kemudahan informasi, sehingga itu menjadi bentuk dorongan dan semangat ya, karena memang hari ini informasi itu insya Allah sangat bisa diakses oleh seluruh Sivitas Akademika.
dengan program-program, ya salah satunya juga podcast hari ini. Ya. Ini sebagai bentuk informasi yang kita siapkan sehingga seluruh Sivitas Akademika tidak lupa dan kita selalu mengingatkan terus. Kita juga akan punya episode berikutnya selain podcast ini opening podcast sahabat Al-Hikmah. Jadi setelah ini kita akan punya seri-seri yang berikutnya dengan narasumber lainnya. Baik, luar biasa. Nah, barangkali nanti buat sahabat Al-Hikmah di bulan puasa mungkin kita kurangin scroll TikToknya, begitu ya, screen time-nya kita banyakin, Quran time-nya gitu ya, tahajud time-nya, tarawih time-nya. Itu adalah hal-hal yang bisa mungkin menambah ya suasana keistimewaan dan kebermaknaan Ramadan itu sendiri. Baik, kita masuk ke segmen yang terakhir, call to action. Jadi kalau misalnya kita sebentar lagi atau misalnya kita menyambut Ramadan, kira-kira apa pesan untuk jamaah agar tidak melewatkan Ramadan begitu saja, dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi biar lebih semarak lagi, baik di sini langsung ataupun dalam kegiatan program-program yang kita tayangkan di digital. Iya, ketika saya mendengar pertanyaan barusan sebenarnya mengingatkan diri kita pribadi ya sebenarnya, bukan untuk jamaah secara umum. Iya. Karena ketika kita kaitkan dengan persiapan Ramadan, jelas dimulai dari diri sendiri sejauh mana kita siap. Ya. Yang hal yang paling terkadang susah adalah manajemen waktu, itu menjadi salah satu pertimbangan. Ya. Tapi menurut saya adalah salah satu kunci ketika kita melihat sebuah Ramadan adalah mungkin saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Masya Allah, Masya Allah. Kita nggak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan itu adalah menjadi Ramadan kembali untuk kita raih kembali, gitu ya. Ini mungkin menjadi semangat pribadi saya, mungkin menjadi refleksi saya sebagai seorang Muslim ya, yang mungkin kalau dalam hal ini terus belajar menuntut ilmu, dimanfaatkan saja buat sahabat Al-Hikmah untuk selalu memanfaatkan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, yang mungkin saja Ramadan ini menjadi sangat istimewa, yang mungkin saja setahun ke depan, 2 tahun ke depan akan menjadi kenangan yang indah untuk di langkah tahun-tahun berikutnya. Masya Allah. Apalagi mahasiswa ya, mungkin ini tahun keberapa, sebentar lagi meninggalkan kampus. Nah, harapannya mudah-mudahan jadi cerita istimewa ya. Mungkin Pak Alfian ada tambahan khususnya bagi masa baru nih yang mungkin baru jauh dari orang tua, kira-kira pesan-pesan apa yang bisa disampaikan? Mungkin untuk terus mahasiswa gitu ya. Jadi sahabat Al-Hikmah ya, kita hadir sangat-sangat memang terkhusus untuk mahasiswa, sehingga jangan sampai masjid ini menjadi ruang-ruang yang tidak membersamai, terutama pada bulan Ramadan ya. Sehingga insya Allah dengan kolaborasi kami dengan ASC, dengan BDM, dengan Takmir, dengan Sivitas Akademika, kami hadir untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini. Mengingat memang saya lihat dan mungkin kami juga melihat bersama, misalnya masjid hari ini menjadi center untuk semua kegiatan seperti itu, sehingga kalau kita melihat kegiatan Ramadan itu insya Allah sangat padat sekali, sehingga lebih meriah seperti itu. Kalau dilihat dari tren-tren yang kita lihat beberapa bulan ini, betul. Sangat mengejutkan sebenarnya. Mahasiswa sudah mulai merasakan bahwa atmosfer masjid menjadi sesuatu yang positif untuk mereka berdiskusi. Nah, itu dia. Tidak hanya membawa sesuatu yang sifatnya peribadatan, tapi mereka sudah mampu untuk bisa mengintegrasikan dengan kehidupan mereka di dalam kampus. Itu penting dalam sebuah kehidupan kita di dalam kampus. Kan saja ini menjadi sebuah sentral aktivitas. Ya, betul. Dan saja kalau misalnya kita waktunya sholat gitu ya, kita sudah ingat mau kemana gitu. Iya, betul. Itu menjadi salah satu barometer yang perlu kita tekankan gitu ya. Apalagi di tahun ini ya. Tahun ini Majelis Al-Hikmah memberikan banyak sekali program gitu. Mudah-mudahan nanti jamaah sholatnya juga semakin banyak. Zuhur, asal, maghrib ya. Itu nanti bisa kita lihat ukurannya seperti apa ya. Dan yang paling penting sebenarnya kan posisi masjid kita itu berada di tengah-tengah kampus. Itu sangat betul. Jadi sentral secara pemikiran, tapi juga sentral secara fisik ya. Artinya strategis. Apalagi sekarang sudah dekat dengan kantin punya UM. Jadi kalau habis sholat kita dekat ke kantin. Tapi kan bulan Ramadan ya bisa makan. Ini pasca Ramadan ya. Jadi buat sahabat Al-Hikmah yang jauh yang belum tahu nih, kebetulan sekarang ada kantin baru ya dekat masjid, itu kurang lebih hanya berapa meter saja jaraknya. Jadi nanti kalau sudah lewat bulan puasa tuh jadi lebih nyaman. Jadi habis sholat kita nyari makan nggak terlalu khawatir.
Baik, Masya Allah luar biasa ya. Jadi ada banyak sekali program yang dirancang oleh panitia di tahun ini dan dengan tema Kemilau Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan bukan sekadar rutinitas tahunan, ia adalah momentum perubahan, momentum untuk kembali kepada Allah dengan hati yang lebih bercahaya. Mari kita jadikan Kemilau Ramadan di Masjid Al-Hikmah UM sebagai ruang tumbuh bersama, memperkuat iman, memperluas kebaikan dan menebar manfaat untuk sesama. Catat jadwalnya, ajak teman sebanyak-banyaknya, jadikan bagian dari cahaya Ramadan tahun ini. Saya Jasur Rahman undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Masya Allah.